Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Taqwa Talks, sebuah podcast yang didedikasikan untuk menggali nilai-nilai hikmah spiritual dalam kehidupan sehari-hari, disajikan dalam obrolan yang ringan tapi bisa menambah ketakwaan. Hari ini masih bersama saya Ahmad Alifian. Saya sangat semangat sekali untuk menceritakan atau untuk memperkenalkan format terbaru yang paling update dari podcast Taqwa Talks ini, yaitu untuk pendengar lama pasti tahu kesulitan terbesar Taqwa Talks itu adalah krisis co-host. Saya seringkali tidak bertemu lawan bicara atau kesulitan untuk menemukan lawan bicara sehingga bisa mengobrolkan obrolan-obrolan ketakwaan. Tapi kali ini dengan format yang terbaru, saya akan punya co-host yang insya Allah istiqomah tergantung saya. Co-host ini unik dan berbeda. Saya perkenalkan, yang jelas co-hostnya bukan manusia, karena co-host baru kita ini adalah teknologi. Ya, co-host kita sekarang adalah AI, Artificial Intelligence. Pada episode mulai dari episode hari ini dan episode berikutnya, saya akan banyak berbincang masih dengan tema-tema tentang ketakwaan, ya. Cuma lawan bicara saya adalah chatbot, bisa ChatGPT atau Copilot, Gemini, you name it lah. Ya, yang jelas mereka akan menjadi teman lawan bicara saya, co-host Taqwa Talks, untuk mendiskusikan berbagai macam tema-tema ketakwaan yang akan sangat menarik. Baik, saya belum menyapa ya. Bagaimana kabarnya sahabat takwa? Sekian lama setelah Taqwa Talks vakum, saya sampaikan mohon maaf sekali karena untuk waktu yang sangat lama akhirnya Taqwa Talks baru bisa kembali mengudara. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi pesan oleh seorang pendengar, ya. Kenapa Taqwa Talks lama update? Terakhir update itu tahun 2023 bulan Juli apa? Iya, kalau nggak salah itu. Ya, saya mohon maaf. Ya, tadi sudah saya sampaikan mengapa kami lama update. Nah, oleh karena itu nama podcast ini akhirnya saya rubah, ya, menjadi Taqwa Talks with AI, ya, Taqwa Talks with AI. Dan tagline-nya yang dulu hanya obrolan ringan menambah ketakwaan pun akhirnya saya perkaya. Saya ganti menjadi When Taqwa Talks to Technology, baru kemudian obrolan ringan menambah ketakwaan. Ya. When Taqwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Baik, sahabat takwa, untuk mengawali era baru dari Taqwa Talks ini, di episode yang pertama, episode perdana Taqwa Talks with AI, saya ingin berbicara dengan co-host saya. Dan untuk kali ini saya ingin bicaranya sama Gemini, ya, Gemini AI, dan berbicara dengan tema takwa dan teknologi mungkinkah bersinergi, ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan itu,
Dalam hal ini saya ingin membahas beberapa hari yang lalu saya sering mendengar atau membaca tepatnya di Facebook teman-teman banyak mengadukan tentang ketidakakuratan AI ketika ditanya tentang soal-soal agama, ya. Ada yang bertanya tentang bahasa Arab, kemudian disuruh untuk membongkar tata bahasanya dan jawaban AI-nya ngawur. Ada yang meminta tolong agar AI itu menyampaikan ayat, tapi kemudian jawaban AI-nya juga ngawur. Ada yang bertanya tentang hukum-hukum Islam, tapi jawaban AI-nya juga ngawur. Ya. Saya tidak tahu pengalaman saya ketika menggunakan AI sebagai virtual assistant, ketika saya ingin mencari sumber-sumber tertentu atau mungkin opini-opini, pandangan yang lainnya untuk mematangkan apa yang terpikir oleh saya. Sejauh ini cukup efektif, walaupun beberapa kali juga pernah ada kesalahan. Tapi ya itulah teknologi, itu wajar. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak teman-teman menyimak, ya, semua sahabat takwa untuk menyimak tentang tema takwa dan teknologi mungkinkah bersinergi. Yuk disimak bareng yuk. Oke, saya bawa ke sini. Mana tadi? Nah, iya. Oke, Gemini. Halo Ahmad. Kita akan berbicara dengannya tentang takwa dan teknologi mungkinkah bersinergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sangat luar biasa. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Nah, hari ini saya sedang merekam sebuah episode podcast yang berbicara tentang takwa dan teknologi mungkinkah bersinergi. Bagaimana menurutmu? Menurutku, ide podcast kamu itu keren banget. Teknologi kan sekarang udah jadi bagian hidup kita, jadi memang penting banget kita mikirin gimana caranya pakai teknologi ini untuk hal-hal positif juga. Ya, sebelumnya, apakah kamu tidak ingin menyapa sahabat takwa? Tentu saja, salam hangat untuk semua sahabat takwa di luar sana. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai pembicaraan kita tentang takwa dan teknologi mungkinkah bersinergi dengan pengantar. Maukah Anda menyampaikan apa yang terpikir oleh Anda dengan tema itu? Tentu saja, takwa dan teknologi, dua hal yang mungkin terdengar beda banget ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya keduanya bisa jalan beriringan kok. Teknologi itu netral, tergantung kita yang make-nya. Mau dipakai untuk kebaikan atau malah sebaliknya. Nah, kalau kita punya dasar takwa, kita jadi punya filter. Tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Ya, itu saya sangat setuju sekali. Kita mungkin agak melakukan deepening ya dalam hal ini. Apa saja dampak positif dari teknologi yang bisa mempengaruhi kualitas ketakwaan kita? Teknologi bisa bantu banget untuk meningkatkan ketakwaan kita. Misalnya, kita bisa lebih mudah akses konten Islami, kayak kajian online, atau ceramah-ceramah ustadz. Kita juga bisa pakai teknologi untuk belajar agama, atau bahkan ikut kelas-kelas online untuk mendalami ilmu agama. Jadi teknologi bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Mau tahu dampak positif lainnya? Ya, jelaskan saja semuanya.
teknologi bisa bantu kita lebih mudah mengakses konten Islami, kayak kajian online atau ceramah Ustadz. Kita juga bisa pakai teknologi untuk belajar agama, atau bahkan ikut kelas-kelas online untuk mendalami ilmu agama. Jadi, teknologi bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri kita sama Allah. Selain itu, teknologi bisa bantu kita lebih mudah berbuat baik. Misalnya, kita bisa donasi online untuk membantu sesama, atau pakai media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Jadi, teknologi bisa jadi alat untuk kita berbuat kebaikan. Tambahkan juga Al-Quran digital, website-website Islam, YouTube. Iya, betul banget. Al-Quran digital, website Islam, sama YouTube juga jadi sumber ilmu agama yang luar biasa. Kita bisa baca Al-Quran kapan aja, belajar dari para ulama terkenal, atau nonton kajian-kajian yang menginspirasi. Jadi, teknologi benar-benar mempermudah kita untuk mengakses ilmu agama. Bersilaturahmi di media sosial itu kan hal yang sangat sulit zaman dulu ya, ketika manusia terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Tapi sekarang silaturahmi dengan media sosial itu menjadi sangat mudah. Betul banget, dulu kan kalau mau silaturahmi ya harus benar-benar bertatap muka. Nah sekarang kan dengan media sosial jadi lebih mudah, bahkan bisa video call kalau kangen banget. Ya, kalau kita rindu orang tua, sedangkan kita ada di perantauan, kita bisa berhubungan langsung dengan orang tua. Baik, sekarang bagaimana dengan artificial intelligence dalam hal ini? AI bisa membantu kita menjaga hubungan sama orang tua, apalagi kalau kita lagi perantauan. Misalnya, ada aplikasi yang bisa pantau kondisi orang tua kita dari jarak jauh, atau bahkan ada yang bisa bantuin urus keperluan sehari-hari mereka. Jadi, walaupun kita jauh, kita tetap bisa ngerasa dekat sama orang tua. Mau tahu contoh lainnya? Maksud saya artificial intelligence dalam kaitannya dengan ketakwaan secara umum. Apakah ada dampak positifnya? AI bisa bantu banget dalam hal ini. Misalnya, dia bisa bantuin kita belajar agama dengan lebih efektif, atau bahkan bantuin kita menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar agama. AI juga bisa dipakai untuk menyebarkan kebaikan, kayak bikin konten Islami yang menarik atau bantuin organisasi sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Ya, hanya saja beberapa orang cukup kurang nyaman ketika bertanya tentang agama kepada AI. Ya, karena seringkali AI itu mengeluarkan jawaban yang nggak akurat, bahkan menyesatkan. Iya, betul banget. AI masih dalam tahap pengembangan, jadi kadang jawabannya belum akurat, atau bahkan bisa nyimpang dari ajaran agama. Lagi pula, soal agama kan emang kompleks banget, nggak bisa cuma disimpulkan gitu aja. Menurut kamu, gimana caranya AI bisa lebih dipercaya dalam hal agama? Seperti yang Anda jawab tadi, AI itu masih dikembangkan ya, sehingga pasti banyaklah kekurangannya. Dan sebagai perbandingan saja, jangankan kita bertanya kepada AI, kita bertanya kepada manusia saja, itu kadang orangnya masih banyak kemungkinan untuk salah. Betul banget, kadang manusia juga bisa salah, apalagi kalau mereka lagi capek atau lagi kurang fokus. Tapi kan kita bisa bedain mana sumber yang kredibel, mana yang enggak. Nah, AI ini sebenarnya bisa bantu kita saring mana sumber yang bagus, mana yang enggak. Jadi, menurut kamu, gimana caranya AI bisa bantu kita belajar agama lebih efektif? Kalau kita ingin belajar agama melalui AI, kita harus tahu bahwa AI itu bukan sumber. Kita harus letakkan AI itu sebagai asisten kita dalam belajar. Misalkan ketika kita mau membaca sebuah sumber yang sangat panjang, AI bisa meringkasnya untuk kita, sehingga pelajaran itu menjadi lebih mudah untuk kita serap. Dan masih banyak lagi. Iya, betul banget. AI bisa bantu kita belajar agama jadi lebih seru dan interaktif. Misalnya, kita bisa bikin kuis online atau bahkan game-game edukasi yang bikin belajar agama jadi nggak membosankan. Kamu tertarik bahas tentang bagaimana AI bisa bantu sebarkan nilai-nilai kebaikan? Tentu, tambahkan saja.
AI bisa bantu banget sebarkan nilai-nilai kebaikan. Misalnya, dia bisa bikin konten Islami yang menarik dan mudah dipahami orang banyak. Selain itu, AI juga bisa bantuin organisasi sosial untuk menjangkau lebih banyak orang dengan program-program kebaikan mereka. Mau tahu contoh lain? Sepertinya kita cukupkan sampai di situ. Sekarang saya mau bahas ke bagian berikutnya, yaitu tentang adakah dampak negatif dari teknologi termasuk AI ini? Tentu saja, teknologi juga punya sisi negatifnya. Misalnya, kita jadi lebih gampang terpapar informasi yang nggak benar, atau bahkan konten negatif. Selain itu, ketergantungan sama teknologi juga bisa bikin kita jadi kurang produktif, dan bahkan punya masalah kesehatan. Mau tahu dampak negatif lainnya? Yang lebih spesifik, dampak negatif terhadap ketakwaan apa? Teknologi bisa bikin kita lalai sama ibadah. Misalnya, kita jadi lebih sering main gadget daripada sholat atau baca Al-Quran. Selain itu, konten-konten negatif di internet juga bisa merusak akhlak kita dan bikin kita jauh dari nilai-nilai agama. Mau tahu dampak negatif lainnya? Ya, tambahkan. Teknologi juga bisa bikin kita lupa sama waktu. Terlalu asik main gadget sampai lupa kewajiban kita yang lain. Selain itu, media sosial bisa bikin kita iri sama kehidupan orang lain dan lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Mau tahu dampak negatif lainnya? Masih banyak? Iya, betul banget. Teknologi juga bikin kita jadi kurang peduli sama lingkungan sekitar, bahkan sama orang-orang terdekat kita. Selain itu, konten-konten negatif di internet bisa bikin kita jadi pesimis dan kehilangan harapan sama masa depan. Gimana menurutmu? Oke. Itu sudah sangat banyak sekali. Saya tidak mau pendengar Takwa Talks nanti jadi takut dengan teknologi. Oke, jadi kita udah bahas panjang lebar soal teknologi dan dampaknya. Mau lanjut ke topik lain? Ya, setelah kita tahu ada dampak positif dari teknologi yang ternyata cukup signifikan bisa menunjang ketakwaan kita, kita juga sudah tahu ada dampak negatif dari teknologi. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa memaksimalkan dampak positifnya dan meminimalisasi dampak negatifnya? Kaitannya dengan ketakwaan ya. Maksimalkan dampak positif. Iya, betul banget. Semua ini kan demi meningkatkan ketakwaan kita. Nah, biar kita makin fokus sama hal-hal positif, kita harus jago manajemen waktu. Misalnya, kita batasi waktu buat main gadget atau media sosial. Selain itu, kita juga harus jago pilih-pilih konten yang kita konsumsi, jangan asal klik aja. Mau tahu tips lainnya? Iya, tambahkan. Kita juga harus punya lingkungan digital yang positif. Misalnya, kita follow akun-akun yang menginspirasi, atau gabung komunitas online yang positif. Selain itu, jangan lupa untuk istirahat dari gadget sesekali, biar mata dan pikiran kita juga sehat. Gimana menurutmu? Ya, dan mungkin perlu ditambahkan, dan ini yang paling utama, kita harus bisa mengendalikan niat kita, karena niat, intensi itu bagian yang paling pokok dalam kehidupan kita. Betul banget, niat itu penting banget. Bahkan, bisa dibilang niat itu lebih penting dari tindakannya sendiri. Jadi, kalau kita make teknologi dengan niat baik, pasti dampak positifnya bakal lebih terasa. Ya, saya pernah mendengar sebuah kalimat, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Iya, betul banget. Niat itu landasan dari semua perbuatan kita. Bahkan ada yang bilang, niat itu lebih utama dari amalnya sendiri. Jadi, kalau niat kita baik, insya Allah semua yang kita lakukan juga bakal bernilai ibadah. Baik, terima kasih. Ini sudah sangat banyak sekali dan sangat lengkap sekali. Semoga sahabat takwa bisa menerima semua ilmu dan wawasan yang kita dapatkan pagi hari ini. Amin, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa amalkan ya, biar hidup kita makin berkah. Siap, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, semoga Allah membalas kebaikanmu. Baik, jadi itu tadi sahabat takwa tentang teknologi dan takwa dan teknologi. Mungkinkah bersinergi?
Jawabannya adalah sangat mungkin. Teknologi bisa menunjang ketakwaan kita. Walaupun teknologi juga bisa menggerogoti ketakwaan kita. Teknologi itu alat, dia netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Anggaplah gadget. Gadget jika kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk upgrade diri, kita gunakan untuk mungkin sesekali hiburan-hiburan yang mubah, tentu dia sangat bermanfaat untuk ketakwaan. Membaca Al-Quran, ya, Al-Quran digital, membaca kitab-kitab, membaca PDF, membaca artikel-artikel, ya, semua itu adalah berkat daripada adanya gadget. Tapi kalau kita menggunakannya dengan tidak baik, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kita tidak bisa mengendalikan intensi niat dalam diri kita, kita tidak bisa memfilter mana yang sesuai dengan ketakwaan, mana yang justru semakin mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Ya, gadget akan menjadi nolong kita untuk itu, karena dia hanyalah sebuah alat. Kita tidak bisa menyalahkan sebuah alat. Termasuk tadi tentang artificial intelligence. Kalau sebagian orang mereka menguji artificial intelligence seperti dia menguji seorang anak sekolah, ditanya dengan soal-soal, ya, soal pertama, soal kedua, soal ketiga, dan seterusnya. Kemudian kalau AI salah menjawab, dia jadikan sebagai bahan olok-olokan di media sosial. Saya jujur kurang setuju dengan itu, karena teknologi itu fungsinya adalah memudahkan. Dia adalah virtual assistant, ya, dia adalah asisten virtual kita. Dia bisa melakukan banyak hal, tapi kita harus tahu setiap hal, termasuk teknologi, termasuk AI, punya kelebihan dan punya kekurangannya. Kita yang manusia yang cerdas, yang dikaruniai oleh Allah ilmu, akal, wawasan, kitalah yang harus bisa memanfaatkan mana sisi positifnya, mana negatifnya. Positifnya kita maksimalkan, negatifnya kita minimalkan. Kalau bisa kita perbaiki, karena mereka terus berkembang. Ya, demikian juga tanya yang bisa mempermudah hidup kita. Jangan bertanya dengan soal-soal, ya. Karena kalau kita tanya soal-soal kepada AI, berarti intensi kita itu sama seperti anak sekolahan yang nyari contekan di Google, ya. Nah, itu jadinya kurang pas lah, ya, kurang pas. Sahabat takwa, dan saya tambahkan sedikit, ya, AI itu memang bisa membantu kita dalam menjawab banyak pertanyaan, tapi masih banyak juga kekurangannya. Jadi ketika kita ingin bertanya kepada AI, pastikan verifikasi lagi, validasi lagi kepada ulama, ustadz, kiai yang memang benar-benar ahli yang ada di sekitar kita. Apakah jawaban AI ini benar ataukah tidak? Apalagi AI itu tidak berperasaan. AI itu dia hanya mengeluarkan jawaban sebagaimana ia dilatih. Dia adalah kumpulan statistik. Dia tidak mengerti realita, dia tidak punya perasaan untuk itu. Maka paling baik kalau kita mau meminta fatwa, ya tanyalah kepada ahlinya, yaitu para ulama. Sahabat takwa, ini pembicaraan kita pagi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu dakwah Takwa Talks yang sekarang sudah menjadi Takwa Talks with AI, ya, dengan like, subscribe, follow di media sosial, dan share, sebarkan ke sebanyak mungkin teman, kawan, ya, agar manfaatnya bisa dirasakan semakin luas dan semakin luas. Semoga itu bisa menjadi amal jariah saya dan amal jariah Anda semua. AI tidak butuh amal jariah.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.